Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat salam disampaikan kepada diri kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ustaz kita pada pagi ini, kita lanjutkan pengajian kita dan dapat Pak Ustaz kita silakan dengan segala hormat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus Masjid Baitur Rahim yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu kaum muslimin, jemaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ada ayat mempertanyakan, dan itu kita pun harus mempertanyakan. Kata ayat itu, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi atau mereka belum diuji. Dipertanyakan oleh Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman. Nah, Bapak Ibu, la beriman wa ta'ala. Allah. Bapak Ibu, beriman wa ta'ala. Beriman kata saya. Bapak kan. Jadi kalau Bapak mengatakan beriman, kata Allah, apakah manusia itu dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji atau tidak diuji lagi. Lalu kalau kita
siap-siap menerima ujian. Yang ujiannya itu di situ ketahui nanti ini benar-benar beriman, ini ternyata tidak. Jadi kelanjutan ayat itu, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi orang-orang sebelum kita itu sudah diuji, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta dari pernyataan keimanannya itu. Jadi untuk itu tambah lagi, semakin tinggi iman, ujiannya semakin berat, semakin tinggi pula. Mana rancak jawab ujiannya ringan atau baik? Baik. Kalau sekolahnya tinggi, itu soal-soalnya ya murah. Kalau sekolah-sekolahnya rendah, TK, SD, banyak diuji kok nyanyi-nyanyi saja itu. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi, ujiannya tidak bisa nyanyi-nyanyi saja. Ujiannya lah apa itu? Lah esai, lah filsafat, segala macam. Untuk itu, setelah diuji pada Allah, orang yang mengatakan beriman tadi terbagi kepada 4. Yang pertama dibantah oleh Allah. Ini sudah kita jelaskan dulu, tapi ada beberapa ayat yang belum kita uraikan. Dibantah oleh Allah. Yang dibantah itu di surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yakun, dan di antara manusia apa artinya? Wa minan nasi may yakun, dan di antara manusia ada yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. kami beriman dengan Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal coba artikan biasa. Padahal mereka tidak beriman. Tidaklah beriman. Coba ini dipergunakan di sini. Jadi kita tidak lihat ini lagi. Pakai ini lagi. Ini saja dilihat lagi. Wa minan nasi may yakun. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman dengan Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak beriman. Kita dan cari artikel ya, tapi kalau hasil belajar itu bisa terjemah dan cari kembali. Nah, jadi bisa dipergunakan sekali. Jadi kalau itu isinya orang yang mengatakan beriman tapi dibantah oleh Allah. Yang kedua belum diakui oleh Allah, belum diakui. Dasarnya ini qolatil aqrab, qolat apa artinya? Dia berkata, al-Arab, orang-orang Arab Badin, amanna, kata orang Arab Badin itu amanna. Kami beriman. Kami beriman. Kul, katakan olehmu Muhammad, kecil ke ulang tuh, lam tu'minu, kamu belum beriman. Itu belum diakui itu. Yang ketiga dipertanyakan oleh Allah, dipertanyakan. Nah, dasarnya nih Al-Hadid 16. Alam yakni lil ladzina amanu. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, dia mengaku beriman, tapi belumkah datang waktunya bagi mereka untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Kepada Allah, kepada kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Apa itu kebenaran yang diturunkan kepada itu? Al-Quran. Al-Quran itu dipertanyakan itu. Yang keempat, sudah diakui oleh Allah. Sudah diakui itu. Yang sudah diakui itu di surah Al-Anfal ayat 4, nanti di Al-Anfal 74. Nih, ulaika humul mu'minuna haqqan. Ulaika ada apa? Mereka itu humul mu'minuna haqqan. Orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang sebenarnya. Jadi, mereka itu adalah orang-orang beriman yang sebenarnya. Sudah diakui imannya, lalu dijanjikan bonus. Apa bonusnya? Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat indah di sisi Rabbi Tuhan mereka. Lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat di sisi Tuhan mereka. Dan maghfiratun, ampunan. Dan rizqun, rezeki karimun, yang mulia, warizqun karim, dan
dan rezeki yang mulia. Jadi kita tidak lihat ini lagi, lihat ini aja. Jadi berapa bonus itu yang dijanjikan itu? Berapa? Janjinya di bonus dijanjikan apa? 3. Ini pengakuan keimanan. Mereka itulah orang beriman yang sebenarnya. Kan dia keimanan itu. Lalu dijanjikan bonus. Apa bonusnya? Derajat yang tinggi dari Tuhan mereka. Yang kedua, ampunan. Yang ketiga, rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia. Nah, jadi ternyata dari orang yang beriman, yang mengaku-ngaku beriman itu setelah dites oleh Allah terbagi kepada 4 golongan. Yang pertama apa tadi? Dibantah. Yang kedua, belum diakui. Yang ketiga, yang ketiga itu dipertanyakan. Yang keempat diakui. Itu kan kita bagian nomor tadi itu. Nomor 4 itu sudah diakui oleh Allah. Ayatnya jadi. Yang ketiga dipertanyakan oleh Allah. Yang kedua belum diakui oleh Allah. Yang pertama dibantah oleh Allah. Jadi macam rupanya orang-orang dalam mengaku beriman itu setelah dicek oleh Allah ternyata terbagi kepada 4 kelompok. Nah, Bapak Ibu ingin yang mana? Sampai Itu yang diakui. Lah diakuinya di Allah. Lah diakuinya. Insya Allah. Kalau insya Allah itu insya Allah itu orang kan berjanji itu. Baik Pak Bismillah, insya Allah itu kan benar baik itu. Kalau ingin yang nomor 4 ini itu ada sekitar 37. Ada pada diri kita 37 poin. Nah, 37 poin tersebar di berbagai surat dalam Quran dan tersebar di berbagai hadis 37. Nah, ingin tahu nggak itu? ingin. Nah, dulu lah mau ceritakan sampai dulu. Tadi karena itu tidak tahu, pokoknya lah mau sampai dulu sampai. Ini yang buat tambah sampai sesuai dengan kegiatan-kegiatan ini. Tambah sampai pagi kan. Yang sampai itu coba kita lihat ini. Kalau sudah itu yang kita kayak gini. Coba wa artinya Dan alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman. wa amanu mereka beriman. Wa dan alif itu mereka beriman. Wa Dan hajaru mereka berhijrah. Ya, wa dan alif mereka berhijrah. Wa Dan jahadu mereka berjihad fi pada sabili jalan Allahi Allah. walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Jadi orang-orang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Nah, itu yang kedua. Wa Dan alladzina orang-orang yang awau. Keren ada belajar ya, awau. Orang mereka yang memberi tempat tinggal, memberi tempat kediaman untuk awau. Wa dan nasaru apa? pertolongan. Orang mereka memberi pertolongan. Nasaru mereka memberi pertolongan. Nah, orangnya hilangkan mereka, tadikan orang tua saja yang dipakai. Iko mereka memberikan tempat kediaman, iko mereka memberikan pertolongan. Mereka nya digaris, lalu orang-orang saja. Nah, wallazina awaw wa nasaru Mereka dan orang-orang memberi tempat kediaman dan memberikan pertolongan. Nah, ulaika Mereka itulah hum mereka al-mu'minuna orang-orang yang beriman haqqan dengan sebenarnya. yang sebenarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan mereka itulah orang yang beriman dengan sebenarnya. Jadi katanya orang-orang
beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan, mereka itu adalah orang beriman yang sebenarnya. Bagi mereka maghfiratun ampunan wa dan rizqun rezeki karimun. yang mulia. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi sekarang Bapak Ibu, ini kita tidak bacain lagi. Ini saja yang kita dapatkan. Yang tidak dapat kalau kita lihat ke sini. Lalu di situ ada dua kelompok. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, itu siapa itu? Siapa orang itu? Hah? Orang Madinah. Ini kan orang yang hijrah. Hijrah kok dari Makkah Mekah Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Jadi itu orang yang berhijrah disebut nanti muhajirin. Orang muhajirin itu. Nah, orang muhajirin dia iman mereka teruji dengan hijrah dan jihad di jalan Allah. Itu yang kita lihat. Kemudian wallazina awaw wa nasaru, orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan, atau siapa itu? Ansor, orang yang di Madinah, Nah, kedua belah pihak itu diakui imannya oleh Allah. Mereka itulah orang beriman yang sebenarnya. Dijanjikan bonus bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Bapak Ibu, itu ayat itu di waktu orang itu masih hidup turun kok, atau orang tua meninggal? Masih hidup. Berarti masih hidup sudah turun pernyataan bahwa iman mereka diakui. Kan itu itu. Dia masih hidup, tapi ayat yang menyatakan iman mereka diakui sudah turun. Senang nggak itu? Senang. Kan senang nanti orang masih hidup, tapi letih sulit pernyataan bahwa iman awak diakui. Bayangkan itu. Jadi dengan melihat detail-detail survei itu tuh bisa terdapat rumus-rumusan terhubung. Betapa gembiranya Nabi Muhammad, para sahabat, orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang ansor, turun surat pernyataan bahwa imannya sudah diakui. Nah, Bapak Ibu, situasinya sudah turun surat. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan tes tadi, diuji tadi, teruji. Nah, ini itu jadi ujiannya itu kita jadi. Orang yang hijrah itu seperti apa ujiannya? Ujiannya bagaimana? 7 menit lagi. Bapak Ibu, ujiannya Bapak Ibu, jadi ujiannya yang dari Madinah, ada yang dari hijrah, coba kita lihat. Mereka sembunyi, mereka hijrah itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi. Malam atau siang? Malam. Itu jaraknya 450 km. Jadi kalau diperkirakan padang Dumai, tidak pakai kendaraan dan itu sembunyi-sembunyi. Panjang yang bisa dibawa tas agak kecil. Atas itu kira-kira isinya pakaian agak 2 setel, pisang agak sedikit, ya gua agak 2. Itu kan lawan itu tuh mangkiknya itu yang bisa dibawa. Awak kalau jalan jauh sampai lagi 50 km dan itu lu pakai gojek, lu pakai travel, lu pakai apa tuh? Itu berlari itu di perjalanan. Seminggu. Para lamanya. Sembunyi itu malam kedua itu. Lalu bagaimana dengan lemarinya? Tinggal. Kursi tamunya, kompor gasnya, rumah dan segala perabotan, harta benda yang lain itu semuanya tinggal. Demi hidup bersama Quran, demi hidup bersama Rasul, untuk hidup mendekatkan diri kepada Allah. Tinggalkan satu itu demi hidup. Aku kan tak tanggung ujian itu. Ambo kalau nggak
Bapak Ibu, kalau tiba waktu yang serbu itu harus pahing. Nggak bisa lewat dan laki di badan segini. Itu harus tinggal segala yang 2000 itu tinggal rumah tinggal. Ada saat yang seharusnya kita pergi. Kalau nggak iman kita bermasalah, kita harus pergi. Nah itu langsung pahing ibu atau kalau pikir dulu. Iya. Kok tinggal rumah apa? Meja pingpong tinggal. Ayam apa segala macam tinggal. Apa rasanya itu? Berpikirlah awaknya itu. Tetapi sahabat-sahabat demi hidup bersama Quran, demi hidup bersama Rasul, siap. Makanya kamu katakan orang-orang yang ingin belajar Quran itu jauh dia foto. Nah, kalau jauh itu para sahabat sudah mencobakan yang seperti itu. Jadi tidak ada alasan jauh, tidak ada alasan apa itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kalau tidak dapat pesan Allah, karena pesan Allah itu di dalam Quran melalui Nabi, diterangkan oleh Nabi kepada sahabat, kepada jamaah, dan Nabi sudah pindah ke Madinah. Kalau kita tidak ikut ke Madinah, kita tidak dapat itu. Abu gambarkan orang yang di Madinah itu, gambarkan orang di Madinah. Apa kata orang di Madinah yang memberikan tempat tinggal dan memberikan pertolongan itu? Apa katanya? Ya Rasulullah, orang Muhajirin jangan rusuh-rusuh di Madinah, jangan ragu-ragu. Datang saya ke Madinah, segalanya kami tanggung. Memang terbukti. Apa buktinya? Orang di Madinah, Ansor itu apa katanya Rasulullah? Iko rumah ambo dua, untuk ambo cie, untuk orang Muhajirin cie. Iko ruko ambo 6, untuk ambo 3, untuk orang Muhajirin 3. Iko rumah kos ambo 2, untuk ambo cie, untuk orang Muhajirin. Iko kabun sawit, kabun kurma ambo 2 hektar, untuk ambo 1 hektar, untuk orang Muhajirin 1 hektar. Kalau begitu berapa persen yang paling Pak? 50. 50%. Ini berempat itu 50% waktu itu. Bagi yang beruang, bagi yang berada kira, tapi bagi yang tidak berpunya, dia ingin juga. Dia meneteskan air mata orang berempat, tapi dia tidak berempat, dia meneteskan air mata itu. Sampai ada yang mengundang orang Muhajirin itu ke rumahnya untuk makan malam, makan. Kemudian datang orang Muhajirin, langsung diajaknya makan. Dia malam, lah diajak eroka makan, hanya padamkan lampu. Makanya padamkan lampu supaya tamu mengira sama-sama makan. Padahal tidak makan, ternyata untuk sedih, untuk tamu. Itu bagi yang tidak berpunya sampai seperti itu. Jadi karena seperti itu imannya sudah terakui, sudah diakui oleh Allah. Saat-saat genting tiba seperti itu, mereka tidak melarikan diri. Mereka berjibaku untuk memperjuangkan, membantu Nabi Muhammad mengembangkan Islam. Imannya diakui oleh Allah. Nah, kalau tiba di awal itu dibagi share atau ini 50% untuk sesuatu nanti. Nah, langsung ibu keluarkan 50% itu atau kalau pikir dulu. Dipikir barangkali yang nanti yang uji nanti. Jadi kalau iman itu kan harus diuji gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih-lebih lain, sibuk bayangkan malam itu Nabi Muhammad kan dibunuh malam itu yang dibunuh itu Nabi Muhammad itu. Lalu Nabi berkata kepada Ali, tolong gantikan tidur di tempat tidurku. Malam itu Nabi Muhammad dibunuh dan disuruh Ali menggantikan lalu ditampil lalu orang yang dibunuh. Gantikan lalu ditampil lalu orang yang dibunuh, artinya menggantikan apa itu? Mati. Menggantikan dibunuh kan? Kan menggantikan dibunuh itu. Itu kan itu jadinya itu. Jawabannya Pak, labbaik ya Rasul. Baik Rasul. Enggak ada ragu, enggak ada apa kita. Jadi Rasul, kok tiba di awal tuh Pak mau tolong gantian. Malam kan
Itu udah musuh itu agak 7 balikan sih tak jawab. Mungkin tak lahir jawaban-jawaban itu tuh. 7 Pak hasil bagi kami coba mungkin ngomong surat. Kan bisa lahir begitu tuh. Tolong gantian mana tuh kan ibu tolong gantian lala dia apa itu? Kok kalau orang punya sawah tuh Pak Jembo rumah sapi oh ini masih muda. Aku yang jawaban-jawaban yang serupa itu nakan apa? Tetapi betapa orang-orang itu tak ragu labai kira seperti nyawa tantangannya. Jadi oleh karenanya kalau memang kita beriman itu siap-siap menerima ujian. Semakin tinggi iman maka ujiannya semakin tinggi. Supaya ujian tinggi ujiannya imannya ya rendah-rendah saja. Kalau tinggi imannya ujiannya tinggi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati sudah pas itu yang kita dapatkan, waktunya sudah cukup. Sampai di situ dulu. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Ustadz kita yang telah menyampaikan panjang lebar untuk risetnya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang bermanfaat dari Amin. sudah diakui keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah semua yang berbahagia, infak korban kita ini adalah 400.000 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada sedekah Bapak Ibu menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemajuan? Silakan.